Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Firdaus Adiksi, channel yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas perihal adiksi. Ini adalah video saya yang pertama. Pada video ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu adiksi atau kecanduan. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar istilah ini, mungkin ada juga yang belum. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu contoh-contoh kasus adiksi yang dapat kita temui di masyarakat. Ada 3 contoh yang akan saya berikan. Contoh yang pertama, ada seorang yang sering pakai sabu. Dia semakin lama semakin sering, kemudian dosisnya juga makin meningkat. Setelah dia pakai sabu, dia menjadi tambah semangat, menjadi senang. Namun apabila dia tidak pakai sabu, dia mengalami yang namanya gejala putus zat seperti gelisah, sedih, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ada seorang remaja yang pada masa pandemi ini, karena dia sering berada di rumah, dia sering bermain game online di gadgetnya. Semakin lama semakin bertambah waktunya bermain game, dan dia juga mengabaikan aktivitas yang lain, dan dia juga dapat masalah, orang tuanya sering marah karena dia enggan untuk mengurangi atau berhenti main game. Kemudian untuk kasus yang ketiga teman-teman, contohnya ada orang yang gemar bermain judi online. Dia semakin sering bermain judi, kemudian dia tetap bermain meskipun sering kalah, dan dia punya masalah, punya banyak hutang. Nah, itu adalah contoh kasus adiksi. Masih banyak contoh kasus adiksi, kasus kecanduan yang lain. Kemudian teman-teman, apakah itu adiksi? Menurut ASAM, American Society of Addiction Medicine tahun 2019, adiksi merupakan penyakit medis kronis yang dapat diterapi. Merupakan interaksi yang kompleks antara sirkuit otak, genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup individu. Orang dengan adiksi mengalami kompulsi dan enggan berhenti meski ada konsekuensi yang merugikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari definisi adiksi menurut ASAM. Hal yang pertama, adiksi merupakan penyakit medis kronis yang dapat diterapi. Jadi adiksi ini sama dengan penyakit kronis atau penyakit menahun lainnya seperti asma, diabetes atau gula, epilepsi atau kejang. Orang dengan adiksi ini dapat mengalami pulih. Namun juga ada risiko mengalami kekambuhan atau relapse, sehingga mereka harus menjalani terapi yang berkelanjutan. Kemudian hal yang kedua, adiksi merupakan interaksi yang kompleks antara sirkuit otak, genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup individu. Pada orang dengan adiksi, struktur dan fungsi otaknya mengalami gangguan atau kelainan. Adiksi juga dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan, faktor lingkungan sekitar, dan pengalaman hidup individu. Apakah dia pernah mengalami trauma, depresi atau sedih, cemas, dan lain-lain. Hal yang ketiga, orang dengan adiksi mengalami kompulsi dan enggan berhenti walaupun ada konsekuensi yang merugikan. Kompulsi maksudnya adalah mereka mempunyai dorongan yang kuat sehingga melakukannya berulang-ulang, dan mereka juga enggan berhenti walaupun ada dampak negatif baik pada tubuhnya, pada psikologis atau jiwanya, dan sosialnya. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang mengalami adiksi dan dampak-dampaknya akan saya jelaskan di video yang lain.
Teman-teman, mengenai jenis-jenis adiksi, secara garis besar, adiksi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu adiksi zat dan adiksi perilaku. Yang pertama, adiksi zat. Ini merupakan adiksi berkaitan dengan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik dengan cara diminum, dihirup, disuntik, dan lain-lain. Contohnya banyak, misalkan ganja atau cimeng, sabu, putau atau heroin, obat-obat golongan benzodiazepin, alkohol, nikotin atau rokok, dan lain-lain. Kemudian adiksi yang kedua adalah adiksi perilaku. Ini berkaitan dengan perilaku atau aktivitas yang menyenangkan namun bersifat maladaptif atau merugikan. Contohnya adiksi game, adiksi judi, adiksi pornografi, dan masih banyak yang lainnya. Oke, demikian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita perhatikan masalah adiksi ini, karena kita, keluarga kita, teman-teman kita dapat memiliki risiko untuk mengalami adiksi atau kecanduan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum.